Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran fiber optik. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas tentang kabel optik gitu ya. Konstruksi dari kabel optik beserta cara membaca label atau kode dari tanda pengenal yang ada di kabel optik gitu. Oke, karena kita sebelumnya sudah belajar tentang materi macam-macam kabel optik gitu ya. Dari kabel optik itu ada yang tipenya lost tube seperti ini ya, ada juga yang tipenya slot gitu ya. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba untuk membahas yang tipenya lost tube dan khusus untuk satu lost tube isi banyak ya, untuk yang konvensional. Jadi awalnya dulu muncul yang jenis lost tube ini, satu lost tube isinya banyak. Lalu untuk saat ini muncul untuk yang jenis SCPT. Nanti untuk jenis SCPT kita bahas pada video tersendiri. Ya, kita langsung mulai saja. Ini yang saya pegang ini kabel apa? Untuk mengetahui ini kabel apa, kita bisa lihat pada tanda pengenal kabelnya. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat tanda pengenal ya. Mulai dari style itu standar Telkom. Ini standarnya. Ini sudah agak hilang ya. Nah, K015 setel K015 2006, berarti ini diproduksi 2006. Jadi standar Telkomnya ini kabel ya, standar kabel urutan 015, diproduksi oleh Jembo Cable ya, yang memproduksi. Ini adalah jenis kabel optik. Nah, ini sebentar saya geser ya, ini SMD ya, SMD single mode ya. Lalu ini untuk aplikasinya kabel DAC lost tube ya, jenis lost tube. Lalu ini 6 ya, ini angka 6, maaf, angka 6 per 1T. Jadi ini isinya 6 fiber pada satu lost tube ya. Kita mencoba lihat konstruksinya. Nah, yang warna hitam ini ya, yang warna hitam ini kalau mungkin kita sebelumnya sudah belajar di gambar gitu ya, di gambar, tapi ini bentuk nyatanya seperti ini. Jadi untuk kabel DAC lost tube ya, yang isinya 6 serat pada satu lost tube-nya, isinya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya, dari permukaan paling luar ya, permukaan paling luar yang warna hitam ya, yang warna hitam ini namanya HDPE ya, HDPE, high density polyethylene gitu. Lalu setelah dari permukaan luar ya, kalau dulu di kabel tembaga namanya PE luar gitu. Kalau di kabel optik ini lapisannya namanya HDPE. Kenapa HDPE? Kenapa high density polyethylene? Karena ini adalah bukan, kan ada dua ya, HDPE sama MDPE. Kalau MDPE itu medium. Nah, karena ini digunakan di bawah akan banyak tekanan, maka digunakannya HDPE gitu ya. Digunakan HDPE karena dia berada di bawah. Kalau biasanya diinstal di atas, biasanya menggunakan MDPE. Lalu ini ada permukaan selanjutnya, itu adalah aluminium foil, atau kalau di fiber optik namanya all tape, aluminium tape. Ini digunakan untuk elektrisitas gitu ya, atau kelistrikan. Jadi kalau misalkan untuk digroundkan, yang digroundkan pada kabel optiknya itu adalah bagian aluminiumnya. Lalu selanjutnya adalah ini water blocking ya. Water blockingnya ini terbuat dari kertas dan jeli. Nah, tapi di kode kabel tadi tidak dituliskan. Biasanya itu ada kode yang namanya DY, DG, WG gitu. Untuk kebetulan yang tadi tidak dituliskan ya, di kode sini, di kode kabelnya tidak dituliskan ya, cuman SMD, LT gitu ya. Jadi kita di sini tidak mengetahui ya, kalau dari kode ini pelindung dari kabelnya itu water blockingnya apa, itu tidak dituliskan. Namun kalau kita lihat di sini, ini adalah kertas gitu, semacam kertas tebal seperti kertas minyak itu ya. Di kertas minyak ini punya kletek-kletek, lalu ada jelinya ya, ada pelindung jelinya juga. Nah, di sini itu ada pita warna atau pita pelilit kode warna. Kalau di kabel tembaga untuk satu unit biasanya ya, satu unit itu 10 pair, itu diberi pita warna juga. Kalau nggak merah putih tuh. Nah, ini ada pita warna, mungkin adalah produksi lama ya, jadi
produksi lama masih ada seperti ini pitanya. Beda pabrik juga biasanya beda kelengkapan seperti ini, cuman memang ada spesifikasi khususnya. Namun kita mencoba pelajari yang merek tadi ya, dari Jembo Kabel. Nah, untuk konstruksinya di sini tadi sudah belajar HDPE, lalu ada aluminium tape, lalu ada water blockingnya berupa ini kertas ya, lalu ini ada namanya aramid yarn gitu ya, benang-benang halus ya. Ini untuk apa? Untuk menguatkan. Jadi kalau dipilin ya, tadi ini kan menyatu seperti ini kemarin. Nah, ini dia menguatkan biar tidak ambiar gitu ya. Lalu di sini ada lagi, coba saya cek, putar dulu ya. Di sini ada namanya yang warna hitam ya. Warna hitam ini seperti lostub tapi pejal, tidak ada lubangnya. Ini namanya adalah filler rod ya, filler rod. Jadi kayak semacam pelengkap di dalam kabel optik, namun fungsinya adalah menjaga agar bentuk kabelnya tetap bulat. Jadi terbayang kalau misalkan di dalam sini kabel sebesar ini, namun isinya hanya satu lostub, terus sisanya tidak ada fillernya, maka kabelnya bisa jadi gepeng ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi filler rod ini adalah menjaga biar kabelnya tetap bulat. Lalu di sini ada lostub ya, karena lostubnya cuma satu, maka seperti urutan dari kode warna serat optik, warna lostub yang pertama itu adalah biru, jadi digunakanlah lostub biru. Tadi di keterangan tuh ada 6 serat ya, kita bisa coba hitung ya, nggak hitung pun sebenarnya kita bisa ya. Lihat dari sini tuh udah ada warna putih ya, otomatis kalau seratnya ada warna putih ya P ya, P itu adalah nomor 6. Tapi kalau misalnya mau coba hitung boleh 1 2 3 4 5 6 gitu ya, ada 6 bohcap biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, dan putih. Sudah tahu lah untuk fungsi ini ya, fungsi dari ini di video sebelumnya di pembelajaran tentang fungsi core cladding dan coating. Lalu untuk selanjutnya ini ada yang namanya namanya apa ya ini, central strength member. Oke, ini pelindungnya juga PE juga, polyethylene, bahannya bersama dengan yang bagian luar. Nah, tapi ini adalah, kan ada beberapa jenis nih, ada yang tipenya GRP, ada yang SS, ada yang WS ya. Jadi kalau GRP itu Grass Reinforced Plastic ya. Jadi ini bahannya kalau kita, mungkin cowok itu kan biasanya sering mancing ya. Nah, kita kalau pakai mancing pakai garan pancing itu kan bahannya kayak fiber. Nah, itu seperti itu ya. Kadang-kala kalau misalkan ada yang hobi burung, biasanya digunakan untuk apa itu ya, seperti ruji-rujinya gitu ya. Nah, seperti ruji untuk kandang burung itu bisa juga pakai seperti ini. Jadi ini mudah sekali dipatahkan gitu ya, bisa dipatahkan ceklek gitu. Nah, seperti itu bahannya, Glass Reinforced Plastic. Ada juga yang baja ya, yang SS sama WS ya. Solid steel core ya, kalau sama wear standard kabel. Nah, seperti ini bahannya. Ini untuk apa? Ini digunakan untuk penguat kabelnya. Jadi ketika kabel ini diterminasi pada suatu tempat, entah itu OTB, ODC, atau mungkin tempat yang lainnya, maka ini harus dijepitkan. Jadi ketika sudah dijepitkan pada tempat terminasi, maka kabel tidak akan mudah bergeser gitu. Jadi kalau misalkan sampai lupa, kena kaki, ketendang gitu, tidak lepas dari instalasi yang sudah dilakukan di OTB atau tempat yang lain. Ini sebagai penguat juga. Nah, oke, seperti itu untuk kabel optik lostub ya, yang isinya satu lostub. Nanti kita bahas untuk yang isi-isi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.